senior dari Pak Tuasan sangat senang dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya lagi. Cerita pun berpindah di tempat Cuyun dan Xiaoleng. Cuyun pun mengatakan kalau tersisa 4 hari lagi sebelum ujiannya berakhir. Sebenarnya seberapa lama lagi Qinan akan kembali? Namun tak berselang lama, Qinan pun datang menemui mereka. Qinan mengatakan kalau dengan kekuatan mereka saat ini, sebaiknya mereka berpencar untuk meningkatkan kesempatan menemukan lencana naga biru. Namun Xiaoleng dan Cuyun hanya tersenyum. Xiaoleng mengatakan kalau sepertinya kita harus berkumpul dan bekerja sama lagi, karena mereka beberapa hari yang lalu mendapatkan sebuah gulungan surat yang mengatakan kalau surat itu ditulis oleh Xiao Yunhe. Dia menulis surat ini karena permintaan dari saudara Linzi. Seperti yang diketahui kalau hanya saat 5 peta digabungkan bersama, maka 20 lencana yang tersisa bisa ditemukan. Saat ini saudara Linzi memiliki 2 peta, artinya ada 3 peta lagi yang belum terkumpul. Jika orang yang memiliki peta lainnya membawanya ke pusat pulau, maka mereka akan diberi hadiah dan untuk lencana mereka dapat berkompetisi dengan adil. Qinan menanyakan dari mana Xiaoleng dan Cuyun mendapatkan surat ini, dan siapa sebenarnya Xiao Yunhe ini. Xiaoleng menjelaskan kalau Xiao Yunhe adalah peringkat pertama di antara 10 jenius teratas di murid baru. Kultivasinya sudah mencapai lapisan ke-10 body tempering. Jiwa bela dirinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan atau monster tingkat rendah. Dia menyebarkan semua surat menggunakan kemampuannya yang dapat mengendalikan hewan dan monster. Xiaoleng dan Cuyun di sini mendapatkan surat itu dari burung yang dikendalikan oleh Xiao Yunhe. Mengendalikan monster ya, dunia ini benar-benar sangat menarik. Bahkan ada banyak kemampuan jiwa bela diri yang berbeda dan tak terhitung jumlahnya, gumam Qinan. Cuyun mengatakan sebenarnya ini adalah berita yang baik karena kita tidak perlu kesulitan mencari peta itu lagi. Namun berita buruknya adalah sepertinya Xiao Yunhe adalah bawahan dari Linzi. Di sana pasti Linzi sudah banyak mengumpulkan orang-orang kuat untuk melawan Qinan. Qinan pun mengatakan meskipun begitu aku harus tetap pergi ke tempat itu. Karena dari awal aku sudah memutuskan setidaknya masuk ke 3 besar. Aku Qinan bukanlah orang yang pengecut dan takut mati. Seseorang seperti Linzi bahkan dia tidak akan mudah untuk menindasku. Cuyun pun mengatakan kalau Qinan sudah memutuskan seperti itu, maka dia akan mengikuti dan membantu Qinan. Mereka bertiga pun bergegas pergi dari tempat itu dan mulai menuju ke pusat pulau. Di sini Qinan mengatakan kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti, Cuyun dan Xiaoleng mereka boleh pergi meninggalkannya. Karena Linzi cuma mengincarnya saja dan tidak perlu membahayakan nyawa Cuyun dan Xiaoleng. Cuyun mengatakan kalau hal itu bukanlah masalah yang besar, karena mereka bisa menjaga diri masing-masing. Singkat cerita, Qinan pun akhirnya sampai ke tempat itu. Qinan terkejut karena banyak orang di tempat itu. Sepertinya semua murid datang ke tempat ini. Terlihat juga Linzi yang sudah bersiap dan merekrut beberapa orang jenius berbakat menjadi pengikutnya. Cuyun menjelaskan kalau orang yang berambut merah adalah Xiao Yunhe dan orang yang membawa pedang adalah Mu Yang. Dia adalah peringkat 3 dari 10 teratas dari murid baru. Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Di sini terlihat orang-orang di tempat itu sangat kaget karena Qinan berani datang ke tempat ini. Ternyata Qinan sudah mencapai kultivasi tingkat 7 body tempering. Tapi apakah dia sudah bosan hidup karena berani muncul di hadapan saudara Linzi yang memiliki tingkat kultivasi jauh di atas Qinan? Namun Xiaoleng mengatakan kalau mereka memang berani maka majulah, aku akan memberikan pelajaran pada kalian. Tuan Buddha Yinsa saja yang berada di peringkat 4 jenius teratas mati oleh Qinan. Apalagi kroco-kroco seperti kalian ini sudah dipastikan tidak layak, ucap Xiaoleng. Mereka pun yang mendengar itu sangat terkejut. Ternyata Qinan bisa mengalahkan Yinsa yang berada di peringkat 10 dari 10 teratas jenius. Padahal kultivasi Qinan hanya berada di tingkat 7 body tempering. Tapi kenapa dia bisa mengalahkan Yinsa? Linzi pun mengatakan, ternyata kau memiliki kemampuan juga ya Qinan. Meskipun kau bisa menghabisi Yinsa, tapi bukan berarti kau bisa menandingi kekuatanku. Jadi jangan senang dulu kau Qinan. Qinan pun mengatakan, memangnya kekuatanmu itu seperti apa hingga kau merendahkanku terus-menerus? Apakah kau masih tidak puas atas kekalahan pertandingan bakat seni bela diri di aula hukum dan pencapaian? Kelompok Linzi pun sangat marah. Brengsek, sebenarnya dari mana datangnya keberanian sampah ini? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada saudara Linzi, ucap bawahan dari Linzi.
Xiao Yunhe pun berkata, lancang sekali kau, kenapa berkata seperti itu? Kau hanya berada di ranah body tempering tingkat 7, tapi keberanianmu itu sungguh tidak masuk akal. Jika kau punya nyali, maka majulah, aku akan memberikanmu kematian yang lebih cepat. Kinan pun dengan ekspresi mengejek berkata, maaf, tujuanku sekarang adalah untuk mencari tahu lokasi dari 20 lencana naga biru. Jika melawanmu itu hanya akan buang-buang waktu saja. Xiao Yunhe sangat marah dan ingin menyerang Kinan, namun Linzi dengan cepat langsung menghentikan Xiao Yunhe. Xiao Yunhe sangat terkejut kenapa Linzi menghentikannya, namun Linzi mengatakan kalau saat ini bukanlah saatnya untuk menghajar Kinan. Linzi juga berkata kepada Kinan, dikarenakan Kinan memiliki peta, maka jika Kinan menyerahkan peta itu, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup sedikit lebih lama. Haha, manusia arogan sepertimu yang memanggilku sampah terus-menerus malah sekarang menyuruhku untuk menyerahkan lembaran peta yang tersisa. Bahkan kau sudah berani mengancamku. Apa kau pikir aku akan menyerahkannya? Jangan mimpi kau, Linzi, ucap Kinan. Linzi pun sangat terkejut mendengar kata-kata dari Kinan. Dia pun meminta maaf atas kata-katanya barusan. Tapi jika Kinan bersedia memberikan sebagian peta itu, maka dia akan berjanji tidak akan menyentuh Kinan. Apakah seorang Linzi benar-benar memohon kepadaku? Itu sangat lucu. Tapi aku sungguh tidak percaya dengan perkataanmu itu, Linzi. Bagaimana jika kau memberikan 4 potong peta itu padaku? Jika kau tidak mau, maka aku akan menghancurkan 1 peta di tanganku ini, ucap Kinan. Dasar sialan, kenapa kau ini, Kinan? Peta ini adalah satu-satunya petunjuk dari 20 lencana naga biru. Jadi kau jangan terlalu berlebihan, ucap Linzi. Namun tiba-tiba Wan Long datang ke tempat itu dengan aura yang meluap-luap. Wan Long berkata, Linzi, kau ini sangat munafik. Kau memanggil Kinan seorang sampah dan bahkan kau sampai mengancamnya. Tapi sekarang kau malah menganggap kalau Kinan sangat berlebihan. Bukankah itu sangat konyol? Kinan pun bergumam, aura ini meskipun masih jauh dari ranah Xiantian, tapi itu lebih kuat dari ranah body tempering tingkat 10. Sepertinya Wan Long sudah berada di pintu masuk atau di gerbang ranah Xiantian. Belum lagi dia juga memiliki teknik seni bela diri yang mencapai ranah sempurna dari penyatuan manusia dengan senjata. Linzi pun yang melihat Wan Long sangat kesal. Wan Long, apa maksudmu itu? Kenapa kau bertingkah seperti itu? Wan Long mengatakan, sebenarnya aku punya saran. Bagaimana jika saudara Kinan akan memberimu peta sehingga kamu dapat menemukan lokasi dari lencana naga biru? Dan selama masa pencarian, kau Linzi tidak boleh menyerang Kinan. Jika kau menyerang, maka aku akan menghajarmu. Akhirnya Linzi menyetujui saran dari Wan Long dan menyuruh Kinan menyerahkan peta yang dibawa olehnya. Kinan pun menyetujui saran dari Wan Long dan Kinan langsung menyerahkan peta yang dibawanya kepada Linzi. Singkat cerita, Linzi pun menggabungkan semua peta yang sudah didapat yang menyebabkan cahaya keluar dari peta itu. Semua orang sangat terkejut karena ternyata cahaya itu menunjukkan tempat di mana 20 lencana yang tersisa. Dengan cepat mereka semua pun pergi ke tempat itu. Beberapa saat kemudian mereka semua telah tiba di sebuah tempat. Kinan pun menghentikan perjalanan mereka karena Kinan merasakan hutan bambu ini sangat aneh. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari hutan itu dan mengatakan, selamat datang di hutan bambu kuno. Dan ini adalah tempat untuk mendapatkan lencana yang tersisa. Ternyata orang itu berada di ranah Martial King. Dia bernama Su Xian. Dia mengatakan kalau dia ada di sini karena dia disuruh oleh 5 penatua untuk menguji kalian semua. Dan mereka yang berhasil lolos dalam tes akan mendapatkan hadiah sesuai kemampuannya mereka. Di sini Linzi bertanya, sebenarnya tes yang akan mereka hadapi adalah tes seperti apa? Apakah mereka akan bertarung, ucapnya. Senior Su Xian pun mengatakan, kalau tesnya adalah menguji tekad dan kemampuan seni bela diri kalian. Setiap bambu di sini memiliki ilusi dan dapat mengacaukan pikiran kalian. Dan ilusi ini hanya bekerja jika seorang berada di bawah ranah Martial King. Pertama-tama tesnya yaitu dengan memasuki hutan bambu kuno ini. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan teknik seni bela diri, namun diperbolehkan menggunakan kekuatan jiwa bela diri kalian masing-masing. Dan siapa yang paling banyak jumlah langkahnya, maka dia yang akan jadi pemenangnya. Di sini senior Su Xian juga menjelaskan bahwa peringkat 3 akan mendapatkan 1 lencana naga biru. Peringkat 2 mendapatkan 4 lencana naga biru. Peringkat 1 mendapatkan 15 lencana naga biru. Dan jika ada seseorang yang berhasil mencapai 1000 langkah, maka 20 lencana naga biru akan menjadi miliknya. Namun dalam sejarah tidak ada yang bisa mencapai 1000 langkah di hutan bambu kuno ini.
Jika kalian ada yang bisa mencapai 1000 langkah, pastinya akan sangat dihormati oleh sekte. Tapi jika tekad kalian tidak kuat, maka kalian akan mati saat memasuki hutan bambu kuno ini. Bahkan dalam tes sebelumnya ada cukup banyak jenius yang berada di kultivasi tingkat 8 dan 9 body tempering tewas di tempat ini, ucap senior Susian. Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut dan ada yang menjadi takut untuk memasuki hutan bambu kuno itu. Namun ada satu orang pria yang langsung maju dan ingin mencobanya. Dia bernama Wang Hu. Dia orang yang sangat kejam. Bahkan banyak murid yang mati karena dihabisinya. Dan dia memiliki jiwa bela diri tingkat 7 Wang. Wang Hu pun mulai melompat masuk ke dalam hutan bambu itu dan gerakannya pun juga sangat cepat hingga dia sudah mencapai 200 langkah. Namun pada saat dia mengeluarkan kekuatannya dan ingin melanjutkan, dia pun langsung terluka karena kekuatan ilusi hutan bambu kuno ini juga sangatlah kuat. Susian pun memberikan hadiah 100 pil Xiantian kepada Wang Hu karena sudah berani mencoba dan berhasil. Meskipun perolehan langkahnya masih rendah, semua murid pun yang melihat kalau berhasil dalam tes mendapatkan hadiah pil Xiantian pun mulai masuk ke dalam hutan bambu kuno itu. Namun saat mereka masuk, banyak orang yang tubuhnya meledak hingga mati. Karena tekad dan kemauan seni bela diri mereka tidak cukup kuat. Mereka yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan tubuhnya hancur tak tersisa. Semengerikan inikah kekuatan ilusi hutan bambu kuno ini? Senior Susian pun mengatakan kalau mereka tidak usah panik karena hal itu pasti akan terjadi jika tekad seni bela diri mereka tidak kuat. Namun tes ini bertujuan untuk mengembangkan tekad hati semua orang. Semua orang pun masih tetap ingin mencoba. Namun banyak orang yang hancur tak tersisa saat melakukan tes itu. Di sini masih banyak murid yang hanya bisa terdiam kaku karena tak menyangka kekuatan ilusi bambu kuno ini sudah banyak menghabisi para murid. Namun akhirnya Xiao Yunhe mengatakan, "Aku akan maju dan melakukan tes itu. Lihat baik-baik Kinan, sampah sepertimu harus banyak belajar dariku yang seorang jenius sejati." Xiao Yunhe pun mulai memasuki hutan ilusi bambu kuno. Terlihat langkah dari Xiao Yunhe sangat cepat, bahkan dengan sekejap dapat mencapai 100 langkah. Bahkan 200 langkah, 250 langkah, 450 langkah. Meskipun dia terlihat kelelahan, namun Xiao Yunhe sangat kuat dan itu bukanlah batasan dari Xiao Yunhe. Blar! Xiao Yunhe pun mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berada di tingkat 8 Wang. Xiao Yunhe pun gerakan kakinya makin cepat dan mencapai 499 langkah. Senior Yusian pun berkata, "Tidak buruk pencapaianmu itu." Dan dia pun memberikan 300 pil Xiantian kepada Yunhe. Xiao Yunhe juga mengatakan kalau Chulun dan Xiaoleng salah memilih orang untuk diikuti. Kenapa malah mengikuti sampah seperti Kinan? Xiaoleng pun sangat kesal kepada Xiao Yunhe dan mengatakan, "Sialan kau Yunhe, hanya karena kau berbakat kau dengan seenaknya menghina orang lain. Kau ini sungguh sangat arogan." Namun tiba-tiba Huanlong pun tertawa. "Haha, kalian ini hanya mendapatkan pencapaian seperti itu sudah sangatlah sombong. Biarkan kakek Huanlong ini yang akan melampaui pencapaian yang kalian sombongkan itu." Linzi pun berkata, "Oi Huanlong, bukankah masih ada aku? Kau tidak akan bisa melampauiku, jadi aku akan mengalahkanmu." Huanlong pun berkata, "Kalau begitu aku akan melihat antara kau dan aku siapa yang paling kuat dalam tekad hati seni bela diri." Mereka berdua pun saling berhadapan sampai tidak sadar mereka mengeluarkan aura yang berkobar sangat kuat. Semua orang yang melihat aura mereka sangat senang. Akhirnya kedua jenius teratas akan bersaing. "Aku sudah menunggu hari ini selama sebulan," ucap mereka. Senior Susian pun berkata, "Ini akan menjadi duel pemandangan yang langka. Sebagai senior, aku bersedia memberikan 1000 pil Xiantian kepada pemenang dari duel tes ini." Huanlong dan Linzi pun sangat senang dan mulai bersiap-siap untuk mengadu kecepatan memasuki hutan ilusi bambu kuno. Dengan cepat mereka pun mulai memasuki hutan ilusi bambu kuno itu. Dengan sekejap mereka sudah menembus 100 langkah, 200 langkah, 300 langkah, dan itu sangat cepat. Wah, itu sangat hebat. Bukankah itu terlalu cepat dan sekarang sudah mencapai 700 langkah? Kedua jenius itu memang sangat luar biasa, ucap salah satu murid. Namun setelah beberapa saat, kecepatan Huanlong dan Linzi mulai melambat dan tiba-tiba, blar! Mereka berdua pun mengeluarkan jiwa bela diri mereka masing-masing.
Terlihat di sini Lindsay tersenyum karena dia yakin akan bisa mengalahkan Huanglong dengan sangat mudah. Namun di sini Huanglong terlihat dia sangat kesulitan dan merasa lelah. Tiba-tiba dia pun terpental ke belakang dan menabrak batu hingga Huanglong terluka parah. Di sini Huanglong sudah tidak kuat menahan kekuatan ilusi hutan bambu kuno. Namun berbeda dengan Lindsay yang berhasil melanjutkan langkah kakinya dan akhirnya dia bisa mencapai 900 langkah dalam tes memasuki hutan ilusi bambu kuno itu. Terlihat para gadis-gadis mengagumi Lindsay yang berhasil mencapai 900 langkah dan mengalahkan Huanglong dengan sangat mudah. Lindsay pun mengatakan, "Lihatlah Huanglong, tekad hati seni bela diriku tidaklah sebanding dengan dirimu. Ingatlah pada hari ini kalau kau bukanlah lawanku. Karena hari ini aku telah mengalahkanmu." Di sini Huanglong hanya bisa terdiam pasrah karena dia gagal untuk melampaui Lindsay dan dia juga terlihat terluka parah. Senior Susian pun mengatakan, "Kalau sekarang aku sebagai perwakilan dari sekte akan menyatakan kalau Lindsay adalah orang pertama yang mencapai 900 langkah dalam tes ini. Dan dia akan mendapatkan 20 lencana naga biru. Apakah ada yang mau protes?" ucap Senior Susian. Namun tiba-tiba ada suara teriakan, "Tunggu, bukankah tes ini belum selesai?" Ternyata yang mengatakan kata-kata itu adalah Kinan. "Senior, bukankah itu tidak adil, bahkan aku belum melakukan tesnya? Apakah tidak lebih baik menunggu sebentar karena masih ada banyak murid yang belum melakukan tes ini?" Namun Senior Susian sangat marah. Hanya sampah dengan kultivasi tingkat 7 body tempering berani berbicara seperti itu kepadaku. Kinan pun berkata, "Memang benar kultivasi saya masih rendah, tapi saya hanya meminta keadilan karena saya juga belum melakukan tes itu." Tapi kenapa senior menyimpulkan kalau Lindsay sebagai pemenangnya? Bukankah seharusnya senior harus menunggu semua orang melakukan tes itu? Senior itu pun makin kesal dan mengatakan, "Sampah sepertimu benar-benar berpikir ingin melampaui Lindsay. Apa aku tidak salah dengar?" Seo Yunhee di sini juga mengatai Kinan, "Kau hanya sampah, dari mana asal kepercayaanmu itu? Jika kau melakukan tes, bahkan kau juga akan mempermalukan dirimu sendiri." Semua orang yang berada di situ juga sangat geram kepada Kinan. Ternyata ada ya manusia yang seperti Kinan ini, bahkan berani berkata seperti itu kepada Senior Susian. Kinan pun mengatakan, "Senior, bukankah ini aturan yang ditetapkan oleh sekte? Jadi kau tidak boleh bertindak semaumu sendiri. Aku juga harus melakukan tes dulu baru senior bisa mengumumkan hasilnya." Lindsay pun berkata, "Cukup mengesankan kau ini, Kinan. Hanya seorang sampah berani berkata seperti itu di hadapan Senior Susian." Lindsay juga berkata kalau dia akan mematuhi aturan sekte dan akan memberikan kesempatan mereka semua untuk dapat melampaui pencapaiannya dalam tes hutan ilusi bambu kuno ini. Senior Susian pun akhirnya mengikuti kata-kata dari Kinan karena Lindsay juga sudah berkata kalau dia juga akan memberi kesempatan pada semua orang. Chuyun di sini bergumam, "Kinan, apakah kau sedang menantang maut? Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Apakah dia sudah gila berani berkata seperti itu kepada senior?" Singkat cerita, Kinan pun bersiap-siap untuk melakukan tes itu. Namun di sini masih banyak orang yang mengejeknya. Seperti Seo Yunhee yang berkata, "Jika bukan karena belas kasihan dari Lindsay, aku sudah dari tadi ingin menghabisimu tanpa ampun. Bahkan sampah sepertimu tidak akan mungkin mencapai 300 langkah." Huanglong pun bergumam, "Kinan, apakah kau benar-benar bisa membuat keajaiban dengan kekuatanmu itu yang sangat jauh di bawah Lindsay?" Kinan pun mulai melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berkata, "Lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri bahwa orang yang kalian anggap sampah itu juga bisa membuat keajaiban dan menghancurkan kesombongan kalian." Semua orang yang melihat kecepatan Kinan pun sangat terkejut. Apa? Langkah kaki Kinan itu sangat cepat. Bahkan dia sudah mencapai 300 langkah dalam sekejap. Seo Yunhee pun sangat kesal karena melihat kecepatan langkah kaki yang diperlihatkan oleh Kinan. Sial, bagaimana bisa dia secepat itu? Itu sangat tidak wajar dengan kekuatan kultivasi Kinan saat ini. Di sini terlihat juga Kinan mengeluarkan aura yang membara dan bersiap untuk melanjutkan tes di hutan ilusi bambu kuno itu. Seo Yunhee pun berkata, "Sepertinya kita sudah meremehkan sampah ini. Namun kelihatannya dia tidak akan bisa melanjutkannya lagi. Sepertinya dia telah mencapai batasannya." Semua orang juga mengatakan, "Kinan, sebaiknya kalau kau tidak kuat lebih baik menyerah saja.
karena akan sia-sia untuk melawan saudara Lindsay yang sudah mencapai 900 langkah. Namun Kinan pun berkata, "Oh, aku berlari terlalu cepat sampai ada batu yang masuk ke dalam sepatuku." Orang-orang yang melihat tingkah konyol Kinan pun langsung muntah. Dalam ujian yang sesulit ini, kenapa dia masih sempat melakukan hal konyol seperti itu? Kinan pun semakin cepat melangkah dan mencapai 400 langkah, 450 langkah. Bahkan dia tidak kelelahan sama sekali. Dan itu bukanlah batasan dari Kinan. Orang-orang di situ makin terkejut karena Kinan telah melampaui Xiao Yunhe yang seorang murid berbakat. Kinan juga telah mencapai 600 langkah dengan cepat dan berkata, "Maaf Xiao Yunhe, bahkan pencapaianmu aku bisa dengan sangat mudah melampauinya. Mungkin ini hanya kebetulan," ucap Kinan dengan ekspresi mengejek. Xiao Yunhe pun sangat kesal dan tidak percaya. "Kau memang sudah melampaui pencapaianku, tapi jangan senang dulu. Kau tidak akan bisa melampaui saudara Lindsay." Kinan pun melanjutkan tes ujian itu dan dengan cepat dia mulai melangkah sampai mencapai langkah yang ke-800. Hahaha, mungkin ini akan menjadi pencapaian yang kebetulan. Maaf jika mengecewakan harapan kalian semua, ucap Kinan. Semua orang yang melihat Kinan pun cuma bisa terdiam. Bahkan Kinan yang dianggap seorang sampah bisa mencapai 800 langkah. Di sini Lindsay juga sangat syok dan terkejut. Apakah ini sungguh Kinan? Bahkan dia sangat mudah mencapai 800 langkah dengan tanpa kelelahan. Semua orang juga terkejut, ternyata 800 langkah bukanlah batasan dari Kinan. Sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki Kinan ini? Bahkan dia sekarang sudah mencapai 899 langkah. Brengsek, sampah itu ternyata memiliki kemampuan yang tidak terduga, ucap Lindsay yang kesal. Chuyun dan Xiaoleng pun juga terkejut. Dia benar-benar mencapai 899 langkah ya. Apakah Kinan benar-benar bisa mengalahkan Lindsay? Ucap Xiaoleng yang keheranan. Lindsay pun sangat murka dan berteriak, "Bagaimana dia bisa mencapai 899 langkah? Tapi akan kupastikan kalau kau tidak akan melampauiku, Kinan. Karena kau itu adalah seorang sampah." Kinan pun mengatakan, "Kenapa kau marah, Lindsay? Kau tidak terima ya? Biar aku tunjukkan kalau orang yang kau anggap sampah ini juga bisa mencapai 900 langkah. Bahkan aku juga ingin melampauimu." Lindsay pun tertawa. "Hahaha, hayalanmu itu ternyata terlalu tinggi ya Kinan. Kau harus tahu kalau tekanan langkah ke 900 itu sangat kuat. Bahkan orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ruang, jika tidak memiliki kemampuan untuk menenangkan pikiran, maka itu juga akan gagal mencapai langkah ke 900 seperti Guanlong." Guanlong pun berkata, "Itu memang benar. Meskipun aku memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ruang, namun aku tidak bisa mencapai 900 langkah. Karena aku tidak memiliki metode khusus untuk menenangkan pikiran." Kinan pun berkata, "Sepertinya kalian masih tidak percaya padaku ya. Jika seperti itu, maka akan kutunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya." Kinan pun mulai melompat dengan cepat. Meskipun di sini Kinan terlihat sangat kesulitan, namun dia tetap berusaha. Sehingga dia pun akhirnya mencapai langkah ke 900. Apakah dia benar-benar sampah seperti yang dikatakan semua orang? Bukankah kemampuan itu melebihi batas normal dari tingkat kultivasinya? Ucap salah satu murid yang terkejut. Kinan juga mengatakan kalau batasannya juga tak sampai di sini. Ia akan berusaha untuk mencapai langkah ke 1000 dan buka mata kalian lebar-lebar agar menjadi saksi bahwa orang yang dianggap seorang sampah akan memecahkan rekor 1000 langkah yang belum pernah dicapai oleh semua pendekar di seluruh dunia. Chuyun dan Xiaoleng pun sangat terkejut mendengar perkataan dari Kinan. Apakah Kinan ini sudah kehilangan akal? Bahkan seorang jenius super yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 ruang, dia tidak bisa mencapai langkah ke 1000 itu, ucap Xiaoleng. Kinan pun berkata, "Mulai hari ini aku akan mencapai langkah ke 1000. Meskipun aku harus melawan langit dan kultivasi sampai tubuhku hancur, aku tidak akan menyerah." Dan blar! Kinan pun mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya. Namun Kinan menyembunyikan tingkatan dari jiwa bela dirinya. Kinan pun berkata, "Aku adalah pemilik jiwa bela diri terkuat. Hutan bambu kuno ini tidak akan bisa menghentikanku. Bahkan meskipun aku harus melawan langit dan bumi, itu tidak akan membuatku takut." Dan blar! Ledakan cahaya hijau yang sangat dahsyat pun muncul, yang membuat cahaya hijau itu memancar ke atas langit. Bukan hanya sampai di situ saja, orang-orang yang berada di sekitar hutan bambu kuno itu juga sangat terkejut.
karena terkena efek dari ledakan energi tersebut. Aura apa ini? Bahkan bisa membuatku tertekan seperti ini, ucap mereka. Namun saat energi itu mulai menghilang, terlihatlah Kinan yang masih berdiri tegak dengan energi yang berkobar menyelimuti tubuhnya. Senior Susian pun sangat terkejut. Apa dia benar-benar mencapai langkah ke-1000? Bahkan orang yang dianggap sampah dia bisa mencapai hal yang belum pernah dicapai oleh pendekar di seluruh dunia ini. Kejadian ini benar-benar sangat mustahil. Kinan pun dengan santainya melangkah dan menghampiri senior Susian yang masih keheranan karena pencapaian Kinan yang sangat luar biasa. Di sini Kinan juga menyadari bahwa jika bisa menahan tekanan dari hutan bambu kuno ini, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Kelompok Linzi pun juga sangat terkejut karena dengan kemampuan kultivasi Kinan yang sekarang, bukankah itu sangat mustahil mencapai langkah ke-1000? Gumam Linzi yang keheranan. Orang-orang di situ pun mulai bersikap sopan dengan Kinan. Apakah aku sedang bermimpi? Dia benar-benar mencapai 1000 langkah kan? Ucap mereka. Guanlong pun bergumam, sebenarnya Kinan ini tekad hati seni bela dirinya sekuat apa. Bahkan ini baru pertama kalinya ada orang yang mencapai 1000 langkah di hutan ilusi bambu kuno ini. Di sini Kinan dengan ekspresi mengejek berkata, semuanya aku minta maaf karena aku tidak sengaja mencapai 1000 langkah itu. Semua orang yang mendengar kata-kata ejekan dari Kinan merasa seperti ditampar berkali-kali dengan kata-kata ejekan Kinan barusan. Kinan pun berkata, Senior Susian, bukankah sekarang saatnya bagi Anda menyatakan hasilnya? Saya ingat kata-kata Anda yang mengatakan kalau ada yang bisa mencapai 1000 langkah, maka akan mendapatkan 20 lencana naga biru dan hadiah besar dari sekte. Wah, Kinan ini mencapai langkah ke-1000 ya. Dia pasti akan menjadi perhatian utama dari kompetisi besar ini, ucap salah satu murid di situ. Senior Susian juga bergumam. Tanpa diduga, Kinan ini ternyata memiliki tekad jiwa bela diri yang sangat kuat, hingga membuat semua orang harus memperhatikannya. Singkat cerita, Senior Susian pun mengumumkan kalau Kinan sudah menciptakan tindakan bersejarah pada hari ini dengan mencapai 1000 langkah dan dia berhak berada di peringkat pertama dalam tes ini. Senior Susian juga memberikan 20 lencana naga biru yang tersisa kepada Kinan. Akhirnya Kinan pun mendapatkan 20 lencana naga biru itu yang membuatnya sangat senang. Semua orang pun berbalik mengagumi Kinan karena pencapaian Kinan yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Senior Susian mengatakan kalau hadiah dari sekte, Kinan harus menunggu sampai hasilnya dilaporkan kepada para penatua. Namun tiba-tiba ada orang yang berkata, Kinan, 20 lencana naga biru itu adalah milikku. Kau tidak pantas menerima lencana itu. Ternyata orang itu adalah Linzi dengan ekspresi marah dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Agar Kinan menyerahkan 20 lencana naga biru. Di sini anak buah Linzi mengatakan, sepertinya hari ini hidup Kinan akan berakhir. Karena Linzi sekarang sudah sangat marah kepada Kinan. Meskipun Kinan mencapai 1000 langkah dalam tes ini, tapi itu hanya kekuatan tekadnya saja yang kuat. Namun kekuatan kultivasinya tetap membawa Linzi. Linzi pun mulai menyerang Kinan dan mengatakan, Kinan, hari ini adalah hari kematianmu. Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Kau hanyalah seperti sampah di hadapanku. Kinan pun mengeluarkan kultivasinya yang berada di tingkat 8 body tempering. Ternyata tingkat kultivasi Kinan meningkat bersamaan saat Kinan mencapai 1000 langkah pada saat tes ujian di hutan ilusi bambu kuno. Dengan bantuan tekanan yang sangat luar biasa dari hutan ilusi bambu kuno itu. Dan akhirnya tingkat kultivasi Kinan bisa naik. Namun tiba-tiba saat serangan dari Linzi sudah mendekat, Guanlong pun dengan cepat berada di depan Kinan. Dan dua kekuatan dahsyat pun saling berbenturan. Terlihat di sini Guanlong menahan serangan dari Linzi dengan satu tangan. Guanlong mengatakan kalau Linzi ini ternyata seorang pecundang. Bukankah lencana itu sudah milik Kinan, kenapa Linzi ingin mengambil paksa? Linzi pun berkata, Guanlong, kau ini sedang terluka parah. Kau bukan lagi ancaman bagiku. Jika kau tetap ingin melindungi Kinan, maka akan kukirim kau lebih cepat ke neraka. Guanlong pun mengatakan kalau meskipun dia terluka, tapi itu sudah cukup untuk menghancurkan dan menghentikan Linzi. Jangan buang-buang waktu, aku di sini akan melayanimu untuk bertarung. Guanlong dan Linzi pun mulai berteriak dan mengumpulkan kekuatan mereka masing-masing untuk melepaskan kekuatan serangan terkuat mereka. Dan
mereka pun kembali beradu kekuatan. Terlihat kekuatan energi dari dua benturan kekuatan itu sangat mengerikan. Tak sampai di situ, Lindsay dan Wan Long pun juga mengeluarkan jiwa bela diri mereka masing-masing dan bersiap melakukan serangan kembali. Namun tiba-tiba Kinan pun berkata, "Oi kalian, apakah kalian bisa mendengarku? Masalah ini adalah masalahku sendiri. Jadi aku akan membereskannya sendiri. Kau Lindsay, ini hanyalah masalah kita berdua. Jadi tidak usah melibatkan orang lain. Jika kau ingin melawanku, maka akan kupenuhi keinginanmu." Semua orang pun sangat terkejut karena Kinan berani melawan Lindsay. Meskipun kultivasi Kinan jauh di bawah kekuatan dari Lindsay. Bahkan di sini Kinan mengeluarkan energi berbentuk pedang di tangannya dan menantang Lindsay untuk bertarung sampai mati. Semua orang makin terkejut karena Kinan hanya berada di tingkat 8 body tempering berani menantang Lindsay yang sekarang sudah berada di tingkat 10 body tempering. Bahkan Lindsay juga memiliki jiwa bela diri tingkat 9 uang. Kinan ini benar-benar tidak ingin hidup lagi ya, ucap salah satu murid yang keheranan. Xiao Yunhe juga mengatakan kalau berdasarkan tingkat kultivasi Kinan pada saat ini, bahkan dia juga bisa menghabisi Kinan dengan sangat mudah. Tapi kenapa dia begitu berani dan sombong hingga menantang Lindsay? Sungguh itu hal yang sangat konyol. Choyun di sini memperingati Kinan agar dia tidak bertindak gegabah. Karena dengan kekuatan Kinan pada saat ini, dia sudah dipastikan akan kalah. Namun Kinan pun meyakinkan Choyun kalau dia memiliki rencana yang sangat bagus dan meminta Choyun untuk mempercayai Kinan. Tiba-tiba Lindsay pun tertawa sangat keras. "Hahaha, sampah seperti ini Kinan berani menantangku. Aku ingin lihat kekuatan apa yang dikeluarkan sampah seperti ini." Kinan pun berkata, "Bagus, sekarang aku akan memberi kesempatan kepadamu. Habisi aku maka kau akan mendapatkan semua rencana naga itu." Tiba-tiba, blar! Lindsay pun mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Inilah hari yang kutunggu-tunggu Kinan untuk menghajarmu tanpa ampun." Orang-orang yang melihat kekuatan Lindsay sangat terkejut. Bahkan ini kombinasi antara manusia dengan jiwa bela diri. Bahkan ranah body tempering tingkat 9 akan mati jika terkena serangan ini. Namun di sini terlihat Kinan hanya terdiam dan menutup mata karena dia sedang berkonsentrasi untuk mengumpulkan kekuatannya. Dan tiba-tiba pada saat Lindsay sudah mendekat dan bersiap melepaskan serangan terkuatnya, Kinan pun mengeluarkan niat pedang legendarisnya dan langsung bersiap menyerang Lindsay. "Matilah kau Lindsay, makan nih serangan dari niat pedang legendarisku." Perlahan-lahan serangan pedang itu pun mendekati tubuh Lindsay. Dan blar! Lindsay pun menahan serangan pedang itu dengan kekuatan tangannya. Namun ternyata Lindsay terpental sangat jauh karena tidak kuat menahan kekuatan serangan dari Kinan yang sangat kuat. Kekuatan itu sungguh mengerikan. Bukankah Lindsay mengatainya sebagai siapa? Tapi kenapa dia menjadi kuat seperti ini? Bahkan dia sudah mencapai ranah batin dari niat pedang legendaris. Itu sangat mengerikan, ucap murid di tempat itu. Senior Susian juga terkejut karena Kinan ternyata sudah mencapai niat pedang ranah batin tingkat pertama yang legendaris. Bahkan murid paling super jenius di sekte ini saja hanya bisa menguasai ranah itu setelah kultivasinya berada di ranah Xiantian. Mencapai ranah batin hanya dengan kultivasi body tempering tingkat 8 itu sungguh tidak masuk akal, ucap senior Susian. Wan Long pun bergumam, "Kinan, kau memang orang yang sangat berbakat. Bahkan kau sudah mencapai ranah batin yang legendaris. Kekuatanmu di luar dugaan dan tidak mengecewakan." Terlihat di sini Lindsay yang masih bisa bertahan meskipun dengan susah payah. Lindsay pun mengatakan, "Brengsek, aku tidak menyangka bahkan kau telah mencapai ranah batin secepat ini. Tapi itu tetap tidak membuatku akan mundur." Kinan pun mengatakan, "Kenapa Lindsay? Ini hanyalah permulaan saja. Apakah badanmu mulai gemetar dan kau merasa kesulitan?" "Hahaha, kesulitan ya? Kinan, kau terlalu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku dengan kekuatan itu? Meskipun niat pedangmu sudah mencapai ranah batin, tapi kultivasiku berada di tingkat 10 body tempering. Dan juga aku memiliki jiwa bela diri tingkat 9 buah. Kau bukanlah masalah besar bagiku." Kinan pun mulai menyerang Lindsay dengan teknik pedangnya. Namun di sini Lindsay berhasil menahan serangan Kinan menggunakan tinjuannya. Serangan bertubi-tubi dari Kinan membuat area di sekitarnya mulai hancur dan kacau. Bahkan orang-orang yang melihat pertarungan Kinan dengan Lindsay juga masih terkena efek dari serangan Kinan. Terlihat di sini Lindsay terpojok akibat serangan Kinan yang brutal tanpa ampun. "Sialan kau Kinan,
Aku benar-benar bisa dipojokkan dengan seranganmu itu. Padahal dia hanya berada di kultivasi tingkat 8 body tempering. Lindsay pun mulai menyerang Kinan dengan mengeluarkan pagoda yang digabungkan dengan jiwa bela dirinya. Kekuatan pagoda itu sangat kuat karena bergabung dengan jiwa bela diri tingkat 9 ruang. Ini sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Inikah kekuatan Lindsay yang sebenarnya, ucap orang-orang yang ada di situ yang sangat terkejut. Guan Long juga bergumam kalau kekuatan Lindsay ini memang sangat mengerikan. Kinan ini sudah dipastikan tak akan bisa menahan serangan itu. Terlihat pagoda milik Lindsay sudah bersiap menyerang Kinan dengan kekuatan penuh. Bahkan auranya sangat mengerikan. Hahaha, apakah kau sudah merasakan akhir dari hidupmu, Kinan? Jiwa bela diri tingkat 9 ruangku ini bukanlah sesuatu hal yang rendah. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri milikmu itu. Lindsay pun bersiap menyerang Kinan dengan kekuatan penuh. Matilah kau, Kinan, dan masuklah ke neraka dengan cepat. Pagoda itu pun menuju ke arah Kinan dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Di sini Kinan hanya tertawa. Hahaha, sangat mengesankan, Lindsay. Serangan itu sangat layak untuk membuatku bersemangat. Kinan pun mengeluarkan teknik terkuatnya yang dapat menghancurkan gunung dengan sangat mudah, yang bernama Heavenly Accumulation Strike. Dan buar! Seketika serangan itu pun menghantam pagoda milik Lindsay. Dua kekuatan itu pun saling beradu hingga kekuatan Kinan yang sangat mengerikan itu menembus pagoda Lindsay sampai ke atas langit. Semua orang pun sangat terkejut karena teknik seni bela diri Kinan itu bahkan lebih mengerikan dari milik Lindsay. Lindsay pun berkata, teknik macam apa ini? Bahkan bisa menghancurkan teknik pagodaku hanya dalam satu kali serangan. Ini sangat mustahil. Dan Lindsay pun juga terkena serangan dari teknik Kinan itu hingga tubuhnya hangus dan tak tersisa lagi. Kekuatan macam apa itu bahkan bisa membuat tubuh Lindsay hangus tak tersisa dalam satu kali serangan? Apakah aku sedang bermimpi? Ucap Xiao Yunhe. Semua orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan tak percaya. Bahkan jenius super dari murid baru bisa dikalahkan oleh Kinan yang memiliki kultivasi yang jauh di bawah Lindsay. Bahkan dengan hanya sekali serang langsung tewas. Senior Susian pun bergumam, monster yang sangat mengerikan Kinan ini. Kekuatannya jauh dari kata normal. Bahkan jika serangan itu aku yang menahannya, aku juga bisa tewas dengan sekejap. Meskipun aku sudah berada di kultivasi ranah Martial King, tapi serangan itu kekuatannya sangat dahsyat. Senior Susian pun menanyakan kepada Kinan, sebenarnya teknik menakutkan seperti apa yang digunakan oleh Kinan itu. Namun di sini Kinan hanya berkata, kalau itu adalah teknik rahasianya yang dapat membelah dan menghancurkan gunung dengan sangat mudah. Di sini Kinan juga mengatakan kepada semua murid yang pernah mengincar nyawanya, kalau mereka bisa menyerang Kinan di tempat ini. Namun kalian pasti sudah tahu kan hasilnya. Kalau kalian pasti akan mati, ucap Kinan. Semua orang pun sangat ketakutan mendengar kata-kata Kinan dan mulai meminta maaf kepada Kinan karena kejadian itu hanya salah paham. Di sini Kinan juga menatap Xiao Yunhe dan mengatakan, Xiao Yunhe, apakah kau juga ingin dihabisi? Bahkan aku hanya perlu 1 detik untuk melenyapkanmu dari muka bumi. Di sini Xiao Yunhe pun langsung ketakutan setengah mati karena kata-kata Kinan barusan. Di sini Xiao Yunhe juga sudah melihat betapa mengerikannya kekuatan Kinan ini sehingga dia hanya terdiam membisu. Namun tiba-tiba Senior Susian pun mengatakan kalau ujian pada tes kali ini sudah berakhir. Dan dalam 3 hari maka portal teleportasi akan terbuka dan kalian semua akan bisa keluar dari tempat ini. Para penatua akan menyambut kalian dan akan langsung mengumumkan hasil akhir dari ujian kompetisi besar ini setelah kalian kembali ke Sekte Xuanling. Cerita pun berpindah di Sekte Xuanling. Terlihat para penatua yang sedang berkumpul di tempat itu. Mereka sedang menunggu portal terbuka untuk melihat hasil dari ujian kompetisi besar itu. Terlihat juga ada Senior Xiao dan Molly di tempat itu. Senior Molly mengatakan, Xiao Xingyu, ternyata kau datang juga ya ke tempat ini. Apakah kau mengkhawatirkan sampah Kinan itu ya? Namun di sini Senior Xiao tidak mengatakan apa-apa kepada Senior Molly karena itu akan membuang-buang waktu saja. Ketua Sekte Xuanling pun berkata, Molly, kata-katamu sungguh tidak bijaksana untuk seorang putra dari seorang penatua. Namun ada benarnya kata-katamu itu tadi. Karena Kinan hanya berada di tingkat 5 body tempering dan jiwa bela dirinya hanya berada di tingkat 8 ruang. Tapi kenapa dia malah menyinggung seorang jenius seperti Lindsay?
Bahkan gara-gara Kinan, Lindsay tidak bisa memasuki aula hukum dan pencapaian lagi seumur hidupnya. Aku tidak yakin kalau Kinan akan keluar dari portal dengan selamat. Bahkan mungkin saja akan tinggal namanya saja untuk dikenal, ucap penatua itu. Namun di sini Xiao Xingyu mengatakan kalau Lindsay tidak bisa masuk ke aula hukum dan pencapaian seumur hidupnya karena kesalahannya sendiri yang kalah bertaruh dengan Kinan. Bukankah itu hal yang sangat wajar kalau mereka bertaruh seperti itu? Bertaruh ya, bagaimana jika kita bertaruh juga? Karena masih ada waktu sebelum portal terbuka dan para murid akan sampai ke tempat ini. Penatua pun menyarankan dengan bertaruh, menebak berapa kali para murid jenius mengeluarkan serangannya untuk menghabisi Kinan. Di sini ada yang mengatakan kalau Kinan akan mati dalam 3 kali serangan, dan ada juga yang mengatakan kalau Kinan akan mati dalam 1 serangan saja jika Lindsay yang menyerang. Namun tiba-tiba seseorang berkata, 5 penatua, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kalian? Kenapa kalian sangat bersemangat sekali untuk menghina Kinan? Ternyata orang yang berkata seperti itu adalah senior Gongyang, yang dimana senior Gongyang mengatakan kalau orang-orang yang menghina Kinan berarti dia juga tidak menghormati dia. Ternyata senior Gongyang datang untuk melihat hasil dari kompetisi besar. Semua orang sangat kaget karena senior Gongyang adalah jenius super di antara murid dalam sampai datang ke sini. Tampaknya hasil ujian kompetisi besar ini sangat penting bagi dia. Molly pun mengatakan, "Senior Gongyang, saya khawatir Anda salah. Kami baru saja mendiskusikan banyak hal." Tetua Sekte Xuanling juga mengatakan, "Saudara Gongyang, Anda tidak perlu marah. Meskipun kata-kata kami agak kasar, Anda harus tahu kalau sangat sulit bagi Kinan untuk bertahan hidup di ujian itu." Tetua itu juga bergumam, ternyata saudara Gongyang ini menganggap Kinan sebagai saudara ya. Padahal Kinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 uang dan hanya mencapai ranah body tempering tingkat 5. Senior Xiu juga mengatakan, "Senior Gongyang, kalau sampai sesuatu terjadi pada Kinan, maka itu sepenuhnya akan menjadi kesalahan dari Molly." Senior Gongyang mengatakan kalau dia sudah mengetahui semua hal. Percayalah, junior Kinan tidak akan mati semudah itu. Senior Xiu pun bergumam, senior Gongyang ini padahal hanya pernah bertemu Kinan dalam waktu yang sebentar. Tapi kenapa dia begitu sangat percaya pada Kinan? Gongyang pun juga mengatakan kalau dia mendengar bahwa para tetua membuat taruhan yang menarik. Dan di sini Gongyang juga ingin bergabung untuk bertaruh. Namun dia mengganti taruhannya karena Kinan tidak akan mungkin mati. Senior Gongyang mengatakan kalau dia akan menebak Kinan akan masuk ke 5 besar. Namun semua orang sangat terkejut. Karena setelah menyinggung Lindsay dan diincar lebih dari 200 murid, bisakah Kinan ini akan masuk ke 5 besar? Bukankah sungguh tidak masuk akal, ucap mereka. Senior Xiu pun berkata, bukankah itu terlalu berlebihan senior Gongyang? Namun di sini senior Gongyang mengatakan kalau hal itu tidak apa-apa karena dia sangat percaya kepada kekuatan Kinan. Senior Gongyang juga mengatakan kepada para tetua, jika kalian memandang rendah Kinan, tapi kenapa kalian begitu takut untuk menerima taruhan darinya? Jika kalian menolak untuk bertaruh, maka kalian harus meminta maaf atas perkataan kalian sebelumnya. Di sini tetua sekte pun agak merasa kesal dan mengatakan, baiklah jika saudara Gongyang memaksa, maka aku akan bertaruh kalau Kinan tidak akan mungkin bisa mencapai posisi 5 besar. Dan taruhanku adalah 10.000 pil Martial King. Di sini semua orang pun juga bertaruh termasuk dengan para tetua dan yang lainnya. Mereka juga menganggap kalau Kinan tidak akan bisa menempati posisi 5 besar. Gongyang pun berkata, saudara Xiu, apakah kau tidak ingin bertaruh juga? Karena sangat jarang ada kesempatan untuk mendapatkan pil Martial King sebanyak itu. Akhirnya senior Xiu pun ikut bertaruh 4.000 pil Martial King. Karena dia yakin kalau Kinan pasti baik-baik saja karena Kinan adalah orang yang penuh dengan keajaiban. Senior Gongyang pun mengatakan kalau total pil dalam pertaruhan ini adalah 75.000 pil Martial King. Karena taruhan ini aku yang memulai, maka aku akan bertaruh 71.000 pil Martial King. Makin terkejutlah semua orang dibuatnya, karena pil sebanyak itu bahkan melebihi seluruh kekayaan dari 5 tetua yang hanya berjumlah 10.000 pil Martial King. Senior Gongyang ini apakah dia masih sehat akalnya? Namun tiba-tiba portalnya mulai aktif dan para murid baru akan segera muncul dari dalam portal. Molly mengatakan kalau dia tidak pernah berpikir kalau senior Gongyang ini sebegitu percaya kepada Kinan. Sepertinya hari ini aku akan mendapatkan tambahan pil dengan sangat mudah.
Di sini para tetua sangat percaya diri dan mengatakan, sepertinya aku akan mendapatkan pil banyak hari ini. Karena dengan kekuatan Kinan itu bahkan untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Apalagi sampai mencapai posisi 5 besar itu tidaklah mungkin. Singkat cerita, para murid pun mulai muncul dari portal itu. Dan di sini terlihat ada Kinan dengan ekspresi wajah yang sangat santai. Terlihat juga para tetua yang tidak senang melihat Kinan. Tidak kusangka ternyata Kinan itu bisa bertahan hidup. Walaupun dia masih hidup, bahkan itu tidak akan mungkin mencapai posisi ke-5. Terlihat di sini Molly yang sangat kebingungan karena dia sedang mencari Lindsay. Tapi Lindsay tidak terlihat di mana-mana. Molly pun menanyakan kepada Xiao Yunhe, sebenarnya apa yang terjadi Yunhe? Kenapa aku tidak melihat Lindsay? Di mana sebenarnya Lindsay sampai dia tidak ada di tempat ini? Di sini Xiao Yunhe hanya terdiam memasang wajah yang ketakutan dan cemas. Xiao Yunhe pun mengatakan kalau sebenarnya saudara Lindsay telah tewas dalam ujian kali ini. Di sini Molly sangat terkejut dan dia masih tidak percaya. Apakah kau sedang bercanda Yunhe? Ucapnya. Para tetua juga sangat terkejut saat mendengar Xiao Yunhe berkata seperti itu. Apa? Kenapa bisa jenius seperti Lindsay tewas di tempat ujian? Bukankah kekuatannya juga sangat luar biasa? Senior Gongyang pun bergumam, benarkah Lindsay sudah mati? Padahal Lindsay sebelum masuk dan melakukan ujian, dia sudah mencapai kultivasi tingkat 9 body tempering. Dan bahkan jiwa bela dirinya juga berada di tingkat 9 ruang. Tapi kenapa dia bisa mati? Bahkan jika semua murid berkumpul untuk menghabisinya, itu masih kesulitan, apalagi sampai mencoba membunuhnya. Itu tidaklah mungkin. Molly pun berteriak, brengsek, siapa sebenarnya yang telah menghabisi Lindsay? Apakah itu kau Wanlong yang menghabisi Lindsay? Molly mengira yang menghabisi Lindsay adalah Wanlong, karena di antara murid baru hanya Wanlong yang dapat menandingi kekuatan Lindsay. Namun Wanlong mengatakan, apa keuntungan yang kudapat setelah menghabisi Lindsay? Karena jika aku menghabisinya, itu hanya akan mengotori tanganku saja. Senior Gongyang juga mengatakan kalau bukankah itu wajar kalau para murid mati saat ujian. Karena aturan sekte sudah menetapkan seperti itu. Sekarang yang jadi prioritas adalah taruhan kita. Apakah Kinan bisa masuk ke posisi 5 besar atau tidak? Namun Molly mengatakan, apa gunanya mengurusi taruhan itu? Sudah jelas kan sampah Kinan itu tidak akan bisa menempati posisi 5 besar. Bahkan Lindsay saja bisa mati saat ujian. Di sini tetua sekte pun langsung menatap Susian dan menyuruh Susian untuk melaporkan hasilnya. Molly juga mengatakan kalau Susian tidak usah buang-buang waktu, karena kita semua di sini sudah bertaruh 75.000 pil Martial King dan menebak kalau Kinan tidak akan bisa masuk ke 5 besar dalam ujian ini. Susian yang mendengar pun sangat terkejut. 75.000 pil Martial King ya? Mereka ini sangat gila melakukan hal seperti itu, gumam Susian. Susian juga mengatakan kalau cuma ada 4 orang yang mendapatkan lencana naga biru. Tetua sekte pun mengatakan kalau hal itu sangat wajar, karena ujian sebelumnya juga begitu. Dan hadiah yang tersisa akan diberikan kepada 4 pemenang. Susian pun menyebutkan kalau yang mendapatkan 1 lencana naga biru adalah Xiaoleng yang berada di peringkat 4. Dan peringkat 3 adalah Chuyun mendapat 2 lencana. Peringkat kedua adalah Wanlong mendapatkan 3 lencana. Dan yang menempati posisi pertama adalah para tetua pun makin gugup dan jantungnya pun berdebar-debar karena bahkan jenius seperti Wanlong hanya di posisi kedua. Susian pun mengatakan kalau orang yang menempati posisi pertama adalah Kinan yang memiliki 20 lencana naga biru. Apa? Kinan yang menjadi juara pertama dalam ujian ini? Bukankah itu sangat mustahil, ucap Molly dengan mulut yang terbuka lebar. Jadi ingat sama senior Baheng yang di part sebelumnya sepanjang jalan terbuka lebar mulutnya karena sangat terkejut melihat kehebatan dari Kinan. Senior Gongyang pun bergumam, bukankah Kinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 ruang? Tapi aku tidak menyangka kalau dia bisa menempati posisi pertama. Bahkan mengalahkan seorang jenius seperti Wanlong yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ruang. Tak sampai di situ, Susian juga mengatakan kalau Kinan berhasil mencatat rekor sejarah yang berhasil mencapai 1000 langkah dalam tes di hutan ilusi bambu kuno. Molly pun yang mendengar kata-kata itu makin stres karena Kinan yang dianggap sampah sudah menciptakan keajaiban seperti itu. Senior Gongyang pun tertawa yang membuat Molly makin frustasi. Hahaha, saudaraku Kinan, kau sungguh mengesankan. Aku sangat bangga padamu. Senior Gongyang pun mulai menagih taruhan dari para 5 penatua. 5 penatua, sepertinya persepsimu itu salah. Kinan yang kalian anggap sampah itu malah berhasil menduduki posisi pertama dalam ujian.
Bahkan dia sampai membuat rekor dalam sejarah. Sepertinya kalian akan kehilangan pil Martial King yang sangat banyak. Di sini terlihat kalau ekspresi para 5 tetua yang sangat tertekan, seperti kejepit pintu namun tidak berani untuk berteriak karena malu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Hore, aku menang!" Ternyata laki-laki itu juga ikut bertarung dan akhirnya dia menang karena Kinan berhasil masuk ke 5 besar. Namun di sini terlihat Molly yang masih tidak percaya kalau Lindsay mati dan menyuruh Susian untuk mengatakan siapa yang menghabisi Lindsay. Susian pun dengan sikap tidak peduli mengatakan kalau sebenarnya yang menghabisi Lindsay dengan sangat mudah adalah Kinan. Molly pun sangat syok mendengar jawaban Susian. Ternyata Lindsay yang seorang jenius malah dihabisi oleh seorang sampah seperti Kinan. Kinan pun dengan ekspresi mengejek mengatakan kalau dia hanya menggunakan 1 kali serangan untuk menghabisi Lindsay. Molly pun sangat marah kepada Kinan. "Apa kau bilang hanya menggunakan sekali serangan untuk menghabisi Lindsay? Tidak mungkin, kau hanya berada di kultivasi tingkat 8 body tempering. Apa kau pikir aku gampang kau bodohi?" Kinan pun tertawa melihat tingkah Molly yang sangat marah karena tidak percaya. "Hahaha, kau baru sadar ya kalau kau mudah untuk dibodohi." Dan blar, Kinan pun mengeluarkan niat pedang legendarisnya yang berada di ranah batin tingkat pertama atau tingkat kecil. Para 5 penatua sekte pun sangat terkejut karena Kinan sudah mencapai ranah niat pedang setinggi itu. Tidak heran kalau dia bisa menghabisi Lindsay. Tapi sungguh sulit dipercaya kalau dia sampai ke ranah setinggi itu hanya dengan kultivasinya yang masih sangat rendah. Molly pun mengatakan, "Kinan, aku tak mengira kekuatanmu akan meningkat setinggi ini hanya dengan jiwa bela diri tingkat 8 doang." Molly pun memberikan pil taruhannya dan berkata, "Tapi di masa depan kau harus berhati-hati karena kau dan aku akan menjadi musuh." Terlihat tumpukan pil yang terkumpul sangat banyak hingga membuatnya seperti tempat penyimpanan gudang pil. Tak sampai di situ, para 5 penatua juga mengambil pil mereka dan menyerahkan pil tersebut. Karena 5 penatua kalah dalam taruhan itu. Terlihat pil itu juga sampai melewati ketinggian senior Gongyan karena terlalu banyak botol pil yang tertumpuk. "Hahaha, kau memang hebat, Kinan. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan mungkin mendapatkan segudang pil Martial King yang sangat berharga." Di sini tetua sekte juga memberikan hadiah kepada 4 orang pemenang yang berhasil mendapatkan lancana naga biru. Terlihat di sini Kinan mendapatkan pil God Name Rotation. Dia berpikir akan mengkonsumsi pil itu setelah dia mencapai kultivasi ranah Xiantian. Tak sampai di situ karena Kinan berhasil membuat sejarah mencapai 1000 langkah dalam tes di hutan ilusi bambu kuno. Tetua sekte juga memberikan 10.000 pil Xiantian dan tas penyimpanan kepada Kinan. Penatua juga mengatakan kalau kompetisi besar ini sudah berakhir dan penatua luar akan datang dan membawanya ke wilayah luar. Senior Xiao Xingyu pun bertanya kepada Kinan sebenarnya apa yang telah terjadi pada ujian kompetisi besar saat ujian itu sedang berlangsung di pulau itu. Namun senior Gongyan mengatakan kalau mereka sebaiknya membicarakan hal itu di tempat yang tepat dan menyuruh Kinan dan Xiao untuk mengikutinya.